puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Anak-anak sekolah minggu, semuanya masih sukacita? Inang yakin semuanya sudah sarapan dan juga mempersiapkan Alkitabnya dan tadi bernyanyi pasti dengan semangat. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada saat ini Engkau masih menyertai kami dan menjagai kami. Kami beroleh nafas hidup dan kami kembali untuk mendengarkan cerita Alkitab pada ibadah minggu saat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan membimbing kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, nas Alkitab yang menjadi cerita Alkitab pada saat ini tertulis di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Inang ulangin ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita Perjanjian Lama 1 Samuel dan kita membacanya secara bersama-sama.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, tiba-tiba Inang teringat dengan nyanyian sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu. Kalau yang dipanggil itu sekolah minggu, sekolah minggu. Kalau yang dipanggil itu Inang pendeta, Tuhan memanggil namamu, Inang pendeta. Terus jawabannya gimana? Ayo kita sama-sama nyanyikan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita menjawab dengan ya, ya, ya. Itu artinya kita mendengarkan dengan baik. Kalau setiap orang bisa mendengarkan dengan baik, berarti yang dipakainya itu anggota tubuhnya adalah telinga. Coba dulu sebentar dipegang telinganya dua-dua. Masih di situnya dua-dua, coba dulu dipegang. Iya, ternyata masih lengket, masih ada di situ. Tetapi kenapa ya? Kalau misalnya orang tuanya itu memanggil, misalnya dipanggil, "Nak, nak," anaknya pura-pura tidak mendengar. Atau jangan-jangan sewaktu orang tuanya memanggil, dia pura-pura tidak mendengar karena telinganya itu tidak dibawanya. Atau lagi ketinggalan di mana letaknya gitu. Mungkin seperti itu kan? Enggak lah Inang pendeta. Dia adanya telinganya, tapi telinganya itu tidak dipakai dengan baik. Oh gitu, ternyata anak sekolah minggu tahu fungsi telinga ini untuk mendengar, tapi terkadang dia lupa untuk memakainya dengan baik. Padahal lagu anak sekolah minggu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu. Telinga dipakai untuk mendengar dengan baik. Nah, saat ini cerita Alkitab kita tentang salah satu
salah seorang tokoh yang bernama Samuel. Bukan Samuel Dolok Saribu ya, tapi ini Samuel di dalam Alkitab. Samuel ini nama ayahnya adalah Elkanah. Ibunya bernama Hana. Boleh sama-sama sebutkan siapa nama ayah dari Samuel tadi? Elkanah. Ibunya siapa? Sama-sama lagi kita sebutkan. Hana. Jadi sewaktu Elkanah dan Hana itu sudah suami istri, Hana itu dan Elkanah lama sekali baru mendapatkan anak. Yang dalam waktu lama ini barulah ia mengandung. Saat ia mengandung sebelumnya, dikatakannya di dalam doanya waktu minta sama Tuhan supaya diberikan anak. Tuhan, kalau misalnya Engkau memberikan anak kepadaku, nanti anakku akan kupersembahkan untukmu. Biarlah dia nanti di bait suci. Begitulah janji atau nazar dari Hana. Jadilah dia mengandung. Setelah ia mengandung, lahirlah anaknya yang bernama Samuel. Arti nama Samuel adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Sama-sama lagi ya. Bukan hanya nama orang tuanya, arti nama Samuel juga. Arti nama Samuel adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi Samuel itu adalah pemberian Tuhan. Begitu Samuel lahir, betullah yang dikatakan dalam janjinya sih Hana. Ia memberikan anaknya ke bait Allah. Biarkanlah dia belajar di situ. Biarkanlah dia untuk belajar melayani di situ. Begitulah setiap hari yang dilakukan Samuel. Jumpalah satu ketika Samuel ini sedang bersama dengan Eli. Siapa Eli ini? Eli adalah imam yang bertugas atau melayani di bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang ini dikatakan gereja. Terus imam ini sama dengan apa kalau sekarang Inang Pendeta? Imam ini sama seperti pendeta yang melayani di gereja. Jadi waktu itu Samuel bersama dengan pendeta atau bersama dengan imam yang bernama Eli. Eli ini sudah mulai tua, matanya sudah mulai kabur. Dan dia pun kalau sudah tua kan cepat capek. Tapi jumpa waktunya malam, Samuel itu sudah tertidur. Dan Eli itu hampir tertidur. Apa yang terjadi? Ada suara yang tiba-tiba memanggil ke arah Samuel dan mengatakan, Samuel, Samuel. Itu panggilannya. Kemudian Samuel yang lagi tidur, dia langsung menjawab, ya Bapak. Yang dia pikir kalau misalnya hanya 2 orang saja di dalam gereja atau bait Allah, tentunya aku dan Imam Eli. Berarti yang memanggil itu Imam Eli. Dia langsung pergi, datang dia menghadap ke Eli. Ya Bapak, apakah kau memanggil aku? Gitu yang dikatakannya. Terus Eli bilang, karena kan bukan Eli yang memanggil. Eli bilang seperti ini, aku gak ada memanggilmu. Udahlah kamu tidur lagi katanya. Kemudian dia tidur lagi. Terus datang lagi suara itu, Samuel, Samuel. Muncul lagi. Kemudian dia datang lagi. Ya Bapak, dijumpainya lagi si Eli. Kemudian Eli pun menjawab, aku tidak memanggilmu. Tidurlah lagi nak. Dia kembali lagi tidur. Nah, datang ketiga kalinya. Dipanggil lagi sewaktu Samuel udah kembali tidur. Muncul lagi suara itu, Samuel, Samuel. Nah, kali ini dia tetap datang untuk menjawab, ya Bapak. Dia bangun dan dia jumpai lagi si Eli. Berarti sudah berapa kali ada yang memanggil Samuel, Samuel? Sudah ada 3 kali. Dan dia tetap datang kepada Eli dan mengatakan, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku?
Barulah Eli tersadar ternyata yang memanggil itu memang ada. Yang memanggil itu bukan Eli, tapi suara Tuhan yang memanggil Samuel pada saat itu. Nah, maka Eli pun mengatakan, oh berarti Tuhan yang memanggil dia. Kalau begitu nak, kalau engkau dipanggil kembali, langsunglah jawab dan katakan, berbicaralah sebab hambamu ini siap untuk mendengar. Ya, dikatakan seperti itu di ayat 9. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Akhirnya setelah Eli mengajarkan kepada Samuel, Samuel tidak pernah menolak. Ia tetap memakai telinganya dengan baik dan ia pun kembali lagi tidur. Jadi di ayat 10, ayat terakhir tadi yang kita baca itu diulang lagi sama seperti yang sudah memanggil Samuel, dan Samuel pun sudah tahu jawabannya. Yang dikatakannya adalah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Itu yang dikatakan Samuel. Nah, anak sekolah minggu, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Bukan Samuel yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Samuel agar Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel pun menyambutnya dengan baik. Dia tidak menjawab dengan, ngapain sih Tuhan manggil-manggil, jam berapa ini, aku kan lagi tidur. Ini orang yang tidak suka dipanggil ataupun tidak mau memakai telinganya dengan baik. Misalnya kan, kalau misalnya orang tuanya membangunkan dia pagi-pagi mau sekolah minggu, nak bangun nak, gak didengar-dengar. Yang kedua kali, nak bangun, didengarnya, tapi pura-pura tidak mendengar. Berarti telinganya tidak dipakai. Yang ketiga kalinya, nak bangun, udah mau marah mamanya sama papanya karena dia gak bangun-bangun. Terus dia langsung marah sama mama papanya. Dibangun-bangunin aja. Itu bukanlah seperti yang dikatakan titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, katanya. Kalau tidak menghormati orang tua, berarti dia sedang tidak menghargai yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu telinga. Maka kita pakai anggota tubuh kita dengan baik, terutama untuk mendengarkan dengan baik. Ada enggak dari antara anak-anak sekolah minggu waktu mendengarkan cerita Alkitab, awalnya dia duduk dengan rapi. Wah, mantap kalau pertama-pertamanya. Terus kira-kira udah ada 1 menit 2 menit, dia langsung ganggui abangnya atau kakaknya atau adiknya di sampingnya, dicubit-cubitin supaya adiknya atau abangnya nangis. Enggak konsentrasi lagi mendengarkan cerita Alkitabnya. Atau ada juga ini anak sekolah minggu yang masih 1 menit 2 menit dia pura-pura ngomong ke orang tuanya, padahal karena dia tidak mau mendengarkan cerita Alkitab. Ma, pa, aku haus, katanya seperti itu. Dia pergi ke sana, udah gak didengarkan lagi cerita Alkitabnya. Atau ada lagi nih anak sekolah minggunya, karena sudah tahu ini sekarang cerita Alkitab, dia duduk dengan rapi. Dia rindu dengan firman Tuhan. Dia mau mendengarkan dengan baik. Dia juga mau menulis apa yang diajarkan. Siapa tahu ada sesuatu yang baru yang diajarkan inang pendeta. Misalnya, Samuel, ayahnya siapa, ibunya siapa namanya, arti nama Samuel, berapa kali Samuel dipanggil. Sudah ingat tidak itu? Pasti sudah ingat kan? Nah, kalau mau mengingat itu dengan baik, maka pertama sekali yang dilakukan, mau mendengarkan supaya engkau juga tahu apa yang engkau lakukan. Kalau tidak mau mendengar, misalnya orang tuanya menasihati, berarti dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan yang benar. Dia akan melakukan sesuka hatinya tanpa melihat itu yang disenangi atau disukai Tuhan atau tidak.
dia tidak tahu itu. Tapi kalau dia mendengar, disinilah Tuhan bekerja di dalam apa yang sudah didengarkannya, dan ia pun dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Samuel yang mempersembahkan dirinya juga sendiri mau ke bait Allah, dan juga dia mau mendengarkan dan langsung menyambut dengan baik. Itu yang mau kita ikuti dan teladani pada hari ini. Pakai telingamu, anggota tubuhmu untuk memuji Tuhan dan melakukan hal yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, yang bercerita tentang Samuel. Biarlah kami menjadi anak yang penurut, anak yang baik, yang mau mendengarkan dengan baik, agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Berikan anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan kami semuanya kesehatan, dan terkhusus untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah, Tuhan yang kiranya memberikan kesehatan dan menjagai kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang diiringi oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Baik, anak-anak sekolah minggu, semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas!